enaknya maling duit sepak bola di negeri ini. Udah paling enak. Kenapa? Karena ujungnya itu hanya tinggal dimaafkan. Hanya tinggal minta maaf, dimaafkan. Udah paling enak udah. Ya dalam tanda kutip berarti kan korupsi kan. Oke, jumpa lagi di Gocek Bung Toel. Kebetulan ini hari yang mendung. Semendung suasana hati Korps pelatih sepak bola Indonesia. Jadi para pelatih sepak bola Indonesia terutama yang tergabung dalam APSSI, Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia, suasana hatinya mendung. Sama seperti ya cuaca hari ini. Cuacanya awannya mendung. Jadi saya mau santai-santai aja, mau ringan-ringan aja. Semoga ini bisa memberikan stimulus rangsangan kepada cara berpikir kita. Jadi kalimat sederhananya yang saya mau bilang adalah enaknya maling duit sepak bola di negeri ini. Udah paling enak. Maling duit sepak bola di negeri ini, nyopet duit sepak bola di negeri ini itu udah paling enak. Kenapa? Karena ujungnya itu hanya tinggal dimaafkan. Hanya tinggal minta maaf, dimaafkan. Udah paling enak udah. Ya dalam tanda kutip berarti kan korupsi kan. Maling, nyopet, ujung-ujungnya itu paling minta maaf, mengakui salah, minta maaf, dimaafkan. Udah selesai. Jadi sentilan pertama yang menggugah pikiran kita sekarang yang mau saya sampaikan adalah enaknya maling duit sepak bola di negeri ini. Loh kok Bung Toel ngomong kayak begitu? Iya bener. Contoh, kasus Malut United, pecat Direktur Teknik Yayan Tumena dan pelatih Imran Nahumaruri karena jelas-jelas pelanggaran berat, maling duit lah itu. Kalau bahasa ininya apa? Ceto welo-welo, terang benderang. Maling duit, nyopet duit, ambil setoran dari pemain, ambil kutipan dari pemain, ngentit duit dari pemain. Ujung-ujungnya kan selesai itu. Ujung-ujungnya ngakui salah, minta maaf, selesai. Makanya saya ulang lagi. Jadi maling sepak bola di negeri ini udah paling enak. Korupsi uang sepak bola di negeri ini udah paling enak. Tukang copet sepak bola, tukang copet uang sepak bola di negeri ini paling enak. Nah, cuma kan kita miris kalau kayak begitu ya. Ini kan sarkas saya, ini satir dari Gocek Bung Toel gitu loh terhadap situasi yang terjadi belakangan. Heboh, meledak, gitu kan, hebat, salut, apresiasi Malut United, transparan, berani menegakkan prinsip filosofi, tuh top. Tapi heboh, meledak, gitu kan, hebat, salut, apresiasi Malut United, transparan, berani menegakkan prinsip filosofi, tuh top. Tapi itu di awal melempem ujung. Sekarang kenapa Bung Toel kok sampai tega bilang enaknya jadi maling duit sepak bola di negeri ini? Enaknya jadi tukang copet. Kenapa Bung Toel ngomong kayak gitu? Ya itu tadi. Karena tidak ada sanksi sepak bolanya. Urusan pidana, urusan hukum, urusan laporan polisi yang gak terjadi itu urusan Malut. Tapi ini ada di ranah sepak bola. Di Liga 1, ranah sepak bola profesional. Kan harusnya hukum sepak bolanya ditegakkan. Terlepas bahwa sanksi sosial, sanksi moral terjadi. Tapi kan sanksi sepak bolanya kan harus ditegakkan juga. Memaafkan sebagai kodrati manusia tentu kita harus memaafkan. Tetapi apakah pelanggarannya, praktik kotornya, kelakuan malingnya nggak perlu ditegakkan, nggak perlu diberi sanksi sepak bola? Ini yang saya bilang awalnya kencang, ujungnya melempam. Ini ya pandangan saya. Kenapa saya sebut awalnya kencang? Kenapa menjadi enak maling duit sepak bola di negeri ini? Malut awalnya kencang. Pernyataan resmi klub,
jumpa pers menyatakan pecat karena pelanggaran berat. Jadi kalau bicara secara komunikasi, bobot komunikasinya itu kuat, strong, pernyataannya tegas, pakai jumpa pers, ada pernyataan resmi, berarti ada rilisnya lah katakan, ada press rilisnya gitu loh, pernyataan persnya, ada statement kuatnya gitu loh. Tapi ujung-ujungnya akhirnya kita dapat berita sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahan, dan Malut menyatakan kasus ini selesai, case closed gitu loh. Beda kan? Jadi secara komunikasi bobot waktu menyatakan pecat dengan di ujung itu beda. Sekarang misalnya saya tanya, minta maafnya kapan? Adakah foto dokumentasi minta maaf atau videonya? Apakah yang bersangkutan, Yayan Tumena dan Imran Humaruri itu datang langsung secara fisikal, offline gitu loh? Atau maafnya mengakui salahnya lewat WA atau lewat telepon, kan nggak ada kejelasan kalau menurut saya. Kedua, apakah ada pernyataan atau tidak, ada pernyataan tertulis atau tidak. Kalau ada, kok nggak dirilis seperti waktu bobot komunikasi waktu melakukan pemecatan, kan nggak ada tuh. Kalau semisalnya andainya ada pernyataan mengakui salah dan maaf itu, kan sama pihak Malut United tidak dirilis. Itulah yang saya bilang bobot komunikasi yang dilakukan Malut beda. Waktu menyatakan pecat dengan alasan dan waktu memaafkan. Karena itulah saya ngomong bahwa sekali lagi satir, sarkas, enaknya jadi maling duit sepak bola di negeri ini. Enak jadi tukang copet. Karena ujung-ujungnya seberapa banyak pun yang dicopet, meski sudah digaji dengan angka yang fantastis, kontraknya 3,5 M katanya, ujung-ujungnya dimaafkan. Itulah akhirnya saya memberikan sebuah, yaitu tadi, satir, gak ada efek jerah akhirnya. Karena itu tadi, apa efek jerahnya? Enak maling, karena ujung-ujungnya dimaafkan. Enak jadi tukang copet gitu loh. Dan sementara kenapa makin enak, lihat misalnya. Menurut saya di korps pelatih, terutama di asosiasi pelatih seluruh Indonesia, ring satunya ini juga belum tentu dalam suasana kebatinan yang sama. Meski kejahatannya, praktik kotornya ini sudah ceto welo-welo, terang benderang gitu loh. Tapi kan menurut saya sih mereka punya prinsip atau katakanlah empati pada apa yang terjadi kepada Yayan Tumena sebagai ketuanya. Itu loh bacaan saya. Karena persoalan asosiasi, sekali lagi saya mau ingetin, bukan soal empati kepada ketuanya. Bukan kita kompromi pada kejahatan itu, pada kesalahan itu. Karena ini soal moral pelatih itu dilihat, ditunggu ketegasannya itu loh. Kalau asosiasi abu-abu berusaha ya toleran terhadap seperti itulah, itu yang paling rusak menurut saya sih. Persoalan asosiasi pelatih bukan sekedar keluar surat exco APSI, exco-nya dari asosiasi pelatih, lalu akan ada kongres, ditunjuk PLT, lalu akan kongres untuk milih pelatih baru, bukan itu. Yang runtuh sekarang adalah moral pelatih sepak bola profesional Indonesia. Itu yang runtuh. Jadi poin yang menjadi pekerjaan berat dari asosiasi adalah moral pelatih sepak bola Indonesia itu runtuh. Dengan apa yang dilakukan atau skandal yang dilakukan oleh Yayan Tumena dan Imran Humaruri. Itu loh poinnya. Sekarang saya mau tanya misalnya asosiasi. Kalau tidak ada skandal ini, Malut tidak mengungkapkan skandal uangnya Yayan Tumena dan Imran Humaruri, akankah keluar keputusan dari Exco APSI padahal periode Yayan sudah selesai 2019-2024? Atau akan diam saja seperti selama ini? Baru ketika skandal ini terungkap kan menyatakan sikap. Itu pun kalimatnya dinonaktifkan yang menurut saya lembek. Harusnya dicopot. Karena apa? Karena perbuatannya, karena praktik kotornya
sama sekali tidak terhormat. Ini skandal. Jadi balik lagi dengan kondisi seperti itu, saya menganggap jadi maling duit sepak bola di negeri ini itu enak. Jadi tukang copet uang sepak bola di negeri itu enak. Karena satu, ring satu asosiasi pelatih sepak bola pun menurut saya tidak punya hati yang sama. Menurut saya tidak punya hati yang sama. Terutama di ring satu ya. Itu bisa saja Exco di situ. Exco itu ada Emra, ada Mundari Karya, ada Rahmat Darmawan, ada Bambang Nurdiansyah, ada Fahri Husaini kan. Lalu ada Sekretaris Wesley Huta Galung yang juga sebetulnya bagian dari trionya Yeyen Tumena dan Imran yang sama-sama boyongan ke Malut gitu loh. Jadi kalau saya misalnya mengkritisi kayak begini disangka demi viral, ya itu menggelikan. Kalau disangka dianggap seperti itu ya menggelikan gitu loh. Jadi jangan mengaburkan objektivitas. Karena seperti itulah saya sekali lagi ngomong, enak bener jadi maling duit sepak bola di negeri ini. Karena nggak ada sanksi sepak bolanya. Nggak ada. Bayangin, publik aja ya, lewat suara-suara yang dinyatakan, entah itu dalam podcast, dalam apapun, entah itu mantan pemain, atau beberapa pengamat sepak bola yang saya dengar, atau katakanlah yang muncul di medsos lah. Itu kan kalimatnya praktik yang lazim, sudah jadi rahasia umum, lumrah, bayangin tuh. Praktik kotor, maling duit, nyopet duit dianggap hal yang lumrah. Artinya ada normalisasi di sini kan. Ada normalisasi. Menyedihkan gitu loh. Maka balik lagi satirnya. Enak jadi tukang copet duit di negeri ini. Gak bosen-bosen saya ngulang lagi. Karena sanksi sepak bolanya apa? Karena yang menggebu-gebu, yang tegas, yang luar biasa, integritas sedang ditegakkan oleh Malut tiba-tiba melempem. Seperti meteor yang awalnya melesat, terang benderang mengkilat tiba-tiba meredup dengan sangat cepat. Memaafkan adalah kodrati manusia, kita memaafkan. Tetapi sanksi sepak bola, hukum sepak bola harus ditegakkan. Siapa yang harus menegakkan? Malut bisa dorong itu ke Komdis? Bisa. Komdis bisa inisiatif melakukan tindakan, menyidangkan hal ini? Bisa. Memanggil Malut, memanggil Yeyen Tumena dan Imran. Bisa lakukan? Bisa. Kenapa saya katakan itu? Kenapa saya katakan Komdis bisa ngambil keputusan atau masuk ke dalam kasus atau skandal memalukan ini? Ingat kasus pemain asing PSM, Yuran Fernandes? Dia habis pertandingan mengecewakan pekan 30 PSM lawan PSS Sleman, waktu itu catat fakta yang saya ungkapkan ini. PSM lawan PSS Sleman. Kekecewaan terhadap wasit lalu dia ungkapkan di media sosial. Pernyataan seperti itu pun ujungnya apa? Komdis memberikan sanksi larangan bermain sepak bola selama 1 tahun dan denda 25 juta. Tanpa harus ada laporan. Komdis waktu itu proaktif melakukan tindakan kepada Yuran Fernandes ya, pemain asing PSM. Mungkin dipicu karena pernyataan ketua umum waktu itu. Walaupun bukan berarti menyuruh menghukum gitu. Menurut saya, mana dampak bobot kesalahan yang lebih besar dari pernyataan Yuran Fernandes dengan skandal uang yang dilakukan oleh Yeyen Tumena dan Imran Nahumaru di Malut. Terlebih kita lihat background Yeyen yang saya sudah sampaikan di konten sebelumnya. Dia mantan pemain nasional, Imran juga mantan pemain nasional, Yeyen pernah jadi pelatih tim nasional, sekarang ketua APSI, dia instruktur pelatih, dia juga ada di departemen teknik. Mana bobot yang lebih menghancurkan? Bobot yang lebih, kesalahan yang lebih parah. Pernyataan Yuran di medsos ataukah skandal uangnya Yeyen Tumena dan Imran Nahumaruri di Malut United.
Jadi ini pertanyaan buat Komdis atau buat kita semua. Atau apakah benar mau bilang ternyata nyopet duit di sepak bola itu paling enak. Nah, apalagi kalau ternyata setelah hanya dengan bahasa dinonaktifkan, tapi PSSI tidak mencabut statusnya Yentumena sebagai status instruktur pelatih, ini makin membuat pernyataan saya, premis saya bahwa jadi maling, jadi tukang copet di sepak bola negeri ini itu enak, itu makin benar. Karena bayangin, orang udah lakukan praktik kotor seperti itu, setoran, kutipan, nyopet, maling gitu. Itu ternyata masih jadi instruktur besok lusa. Atau masih diundang oleh Indra Safri yang kepala departemen teknik di PSSI untuk refreshment lah, coach educator lah, atau masih ditugaskan sebagai instruktur. Ini memalukan. Ini kita kehilangan moral. Ini kita kehilangan integritas. Dan pernyataan saya, premis saya yang sangat satir dan sarkas ini, ternyata jadi maling di sepak bola kita enak, itu akan menemui kebenarannya. Akan menemui kebenarannya. Bayangkan, kalau tidak ada tindakan apa-apa PSSI dalam hal ini Departemen Teknik terhadap skandal ini, akan sungguh memalukan. Kalau Yeyena sekedar dinonaktifkan dari APSI, dan tetap jadi instruktur pelatih, benar nggak ucapan saya sebagai penutup? Bukankah enak jadi maling, jadi tukang copet sepak bola di sepak bola negeri ini? Jangan-jangan abis ini ada part berikutnya dari yang mau disentil oleh Gocek Bung Toel. Apakah Komdisnya kah? Atau enggak, ada bantahan bahwa moral sepak bola kita mau ditegakkan. Kita masih ingin sepak bola kita ini sehat. Nah, kita tunggu. Jangan sampai di sepak bola kita lebih enak jadi maling dan tukang copet. Gocek Bung Toel.